Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Khususnya kita akan bicara tentang pendidikan Pancasila, dan pada kesempatan ini kita akan bicara tentang rencana pembelajaran dan aktivitas kelas. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Saya senang sekali jika bisa berbagi, terutama berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila, yang mudah-mudahan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila itu bisa menginspirasi kita semua untuk makin hari semakin baik atau semakin meningkat kualitas individu kita sebagai pribadi, sebagai individu atau sebagai warga negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Jadi kita akan bicara tentang pendidikan Pancasila, rencana pembelajaran, dan aktivitas kelas. Kita tentu sudah paham bahwa Pancasila kita terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, perlu saya ingatkan bahwa ada beberapa hal penting yang kemudian perlu kita perhatikan ketika kita sedang belajar. Misalnya, kalau kita membaca, kalau kita mendengar, dan kalau kita melakukan sesuatu. Kalau kita membaca, maka hanya 10% yang masuk dalam memori kita. Kalau kita mendengar hanya 20%, kalau kita melihat gambar 30%, kalau kita menyaksikan suatu eksibisi 50%, kalau kita berpartisipasi pada suatu diskusi 70%, dan kalau kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan materi yang kita bahas, maka itu meningkat menjadi 90%. Itulah tingkat memorisasi dari mulai pasif sampai ke yang paling aktif, atau dari yang mulai tidak terlibat sampai yang paling terlibat. Untuk itu, pada saat kita bicara tentang atau membahas atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila, rencana pembelajaran dan aktivitas kelas, saya ingin mengajak kita semua, terutama mahasiswa sekalian, untuk berusaha sekuat tenaga agar punya kemampuan yang disebut dengan public speaking, yaitu kemampuan yang menjadi ciri seorang sarjana atau pembeda antara sarjana dengan yang bukan sarjana. Meskipun kita akui bahwa dengan izin Tuhan yang Maha Esa, ada kalanya orang-orang yang tidak sarjana punya kemampuan public speaking yang baik. Public speaking memiliki 4 basis, yaitu kemampuan membaca, kemampuan mendengar, kemampuan melihat, dan kemampuan berbicara. Dan ketika kita sedang berjuang untuk mencapai kemampuan public speaking, maka sesungguhnya kita sedang berikhtiar membangun kualitas, yaitu kualitas literasi, daya baca kita, kualitas kompetensi, mulai dari critical thinking, collaboration, communication, creativity atau innovation, dan kemudian kita juga sedang membangun kualitas karakter yang religius nasionalis, mandiri kolegial, dan objektif informatif. Sahabat-sahabatku sekalian, kita sedang bicara tentang pendidikan Pancasila, rencana pembelajaran, dan aktivitas kelas. Ketika kita bicara tentang aktivitas kelas, ketika kita nanti mungkin diskusi, kita mendengar, melihat, membaca, berbicara dengan berbasis pada substansi mata kuliah, dalam hal ini adalah pendidikan Pancasila, maka itu akan bermanfaat bagi para mahasiswa, terutama untuk membangun objektivitas, percaya diri, cerdas, dan kreatif, sehingga kemudian para mahasiswaku siap berkompetisi di dunia kerja sebagai satu pegawai swasta, KJSKB, yaitu kantor jasa surveyor kadastral berlisensi, atau menjadi pengusaha KJSKB, kantor jasa surveyor kadastral berlisensi, dan yang ketiga menjadi aparatur sipil negara. Sahabat-sahabatku sekalian, saya ingin sahabat-sahabatku, mahasiswaku sekalian punya kemampuan seperti yang digambar ini, yaitu punya kemampuan melakukan negosiasi. Gambar ini memperlihatkan peristiwa negosiasi turnamen, khususnya turnamen negosiasi internasional yang dilaksanakan di Warsawa, Polandia tahun 2014, yaitu turnamen negosiasi internasional yang kelima, di mana digambar diperlihatkan saat negosiasi antara mahasiswa University of Tromsø, Norway, dengan mahasiswa University of Toronto, Kanada. Yang di belakang itu para dosennya, yang di depan itu para mahasiswanya. Sahabat-sahabatku sekalian, kita sedang bicara tentang pendidikan Pancasila, khususnya kita sedang membahas tentang rencana pembelajaran dan aktivitas kelas. Menurut pemahaman saya, Pancasila itu sesungguhnya ada di dalam setiap kegiatan kita, termasuk dalam agraria dan pertanahan. Jadi,
dalam Pancasila itu ada dalam agraria dan pertanahan. Dan ini ada sekian banyak buku yang saya tulis yang memperlihatkan hal itu. Ada livelihood, ada land reform lokal, ada sosioekologi, ada karakter masyarakat, ada relasi kuasa, transmisi sosial, restorasi peran, metode penelitian kualitatif, ada partisipasi masyarakat, ada teknik merancang solusi. Nah, ini semua bicara tentang Pancasila dalam implementasi, Pancasila dalam penerapan sehari-hari di seluruh wilayah yang menjadi bahan kajian dalam buku-buku yang saya tulis. Ada 3 alasan menulis buku. Yang pertama, setiap buku memuat pengetahuan tertentu yang unik. Setiap buku berupaya menjadi bagian dari proses rekonstruksi pengetahuan dan setiap buku merupakan ajang berbagi pengetahuan atau sedekah ilmu. Sahabat-sahabatku sekalian, kita masih bicara tentang pendidikan Pancasila, rencana pembelajaran dan aktivitas kelas. Ini buku saya, Ngandegan Kontemporer, Implikasi Sosial dan Reform Lokal yang diterbitkan oleh STPN Press Yogyakarta tahun 2011. Buku ini berguna sebagai referensi untuk mendapatkan informasi tentang livelihood dan hal-hal lain yang terkait dengan desa Ngandegan. Ketika bicara livelihood, di situ sudah tercantum hal-hal yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila, dari mulai berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Kemudian ini buku yang berikutnya berjudul Resonansi Land Reform Lokal, Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar, diterbitkan oleh STPN Press Yogyakarta tahun 2013. Di sini bicara tentang land reform lokal dan hal-hal yang terkait dengan Desa Karanganyar. Di sini juga nampak bagaimana sila-sila Pancasila diterjemahkan atau diwujudkan oleh masyarakat Desa Karanganyar. Kita sedang bicara tentang pendidikan Pancasila, rencana pembelajaran dan aktivitas kelas. Ini buku saya berikutnya, Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong, diterbitkan oleh STPN Press Yogyakarta tahun 2014. Bicara tentang sosioekologi dan hal-hal lain terkait dengan sosioekologi, yang terkait dengan Kalimendong. Di buku ini bercerita tentang bagaimana para kepala desa, sekitar 7 kepala desa secara bergiliran dari tahun ke tahun, sekitar 40 tahun berusaha merubah mindset dan cultural set masyarakat dari yang awalnya tidak menghormati konservasi menjadi mereka yang sangat menghormati konservasi lingkungan, dan kemudian berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu sebetulnya merupakan bukti tentang bagaimana sila-sila Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Buku berikutnya adalah Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah, diterbitkan oleh STPN Press Yogyakarta tahun 2015. Di buku ini bicara tentang karakter masyarakat lereng Merapi yang sangat tangguh, dan ketangguhan itu juga tentu berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Kita sedang bicara tentang pendidikan Pancasila, rencana pembelajaran dan aktivitas kelas. Ini buku saya berikutnya tentang relasi kuasa dalam strategi pertanahan di Desa Perigelan. Di buku ini bicara tentang relasi kuasa, dan ketika bicara tentang relasi kuasa itu berbicara tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan untuk pada akhirnya memberi kesejahteraan pada masyarakat. Dan di situ juga nampak bagaimana konsep berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan, dan berkeadilan diterapkan oleh masyarakat di Desa Perigelan. Buku berikutnya adalah Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan yang diterbitkan oleh STPN Press Yogyakarta tahun 2017. Buku ini bicara tentang transmisi sosial, bicara tentang bagaimana nilai-nilai ditransmisikan dari petugas pertanahan kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat menjadi sadar pertanahan. Ketika itu berlangsung, ketika transmisi nilai-nilai berlangsung, sesungguhnya itu juga bagian dari penerapan sila-sila Pancasila. Kemudian kita masih bicara tentang pendidikan Pancasila, rencana pembelajaran dan aktivitas kelas. Ini buku saya berikutnya tahun 2019 berjudul Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo dengan penerbit Gramedia Yogyakarta tahun 2019. Buku ini bicara tentang traumatika pertanahan dan cara merestorasi peran para pihak. Di dalam merestorasi peran para pihak inilah nampak bagaimana sila-sila Pancasila diterapkan dari mulai hal-hal yang terkait dengan konsep ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Buku berikutnya adalah Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria, diterbitkan oleh Gramedia tahun 2020. Buku ini menjelaskan tentang tata cara menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, dan menyusun laporan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jika penelitian dilaksanakan dengan benar, dengan jujur, dengan objektif, maka tentu sangat mendukung untuk bisa pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan itu juga merupakan bagian dari upaya menegakkan nilai-nilai Pancasila. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih berada di pembahasan pendidikan Pancasila, rencana pembelajaran, dan aktivitas kelas. Ini buku saya berikutnya, yaitu Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal. Diterbitkan oleh Gramedia tahun 2021. Dalam buku ini saya bercerita tentang bagaimana terjadi revitalisasi peran kepala dusun,
Babin Kamtibmas, Polri, dan Babinsa TNI di Kabupaten Madiun, revitalisasi peran pemerintah desa dan perusahaan pemetaan Kabupaten Grobogan, optimalisasi peran petugas kantor pertanahan melalui pemanfaatan kemampuan komunikasi yang dimilikinya di Kabupaten Kendal. Ketiga poin ini sesungguhnya merupakan wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, dari mulai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih bicara tentang pendidikan Pancasila, rencana pembelajaran, dan aktivitas kelas. Ini buku saya berikutnya, yaitu Sosiologi Agraria, Memahami Masalah dan Merancang Solusi, diterbitkan oleh Grama Surya tahun 2021. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam buku ini dicoba dibahas hal-hal yang berkaitan dengan akulturasi, formasi sikap, konformitas, kepercayaan, minat, peran, dan sinergi, serta urgensi dan prospek sosiologi agraria. Dengan mempelajari buku ini, diharapkan kita menjadi lebih mudah untuk pada akhirnya memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, mengajak orang untuk bersama-sama menegakkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Kita tadi bicara tentang pendidikan Pancasila, rencana pembelajaran, dan aktivitas kelas. Dan kita tentu berharap yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita, minimal bisa menginspirasi kita agar bersungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai pertanahan sehingga menjadi orang, menjadi manusia, menjadi individu yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Insya Allah hidup kita akan menjadi lebih berkah di dunia dan di akhirat. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.